usia, tapi dituliskan tanggal lahirnya. Karena anak itu terutama di bawah 1 tahun itu perkembangannya kan cepat. Jadi yang ditanyakan adalah bukan usianya, tapi adalah tanggal lahirnya di situ ya. Selanjutnya keluhannya itu, jadi keluhan ibunya, anak tidak bisa mampu apa dan sudah mampu apa. Jadi kenapa kok kita di situ dituliskan kemampuannya juga. Jadi kemampuannya apa itu untuk menentukan bagaimana kita akan memulai sebuah program intervensi ya. Jadi anak itu sudah mampu apa. Kalau yang berhubungan dengan leher karena congenital torticollis, apakah anak sudah bisa mengangkat kepala atau menegakkan kepala dalam posisi midline atau tidak? Begitu, itu yang harus kita tanyakan. Betul ya? Ya, silahkan gabung. Ya, silahkan Mas. Itu ya. Selanjutnya yang berhubungan dengan keluhan, selanjutnya riwayat penyakit. Ini kita harus tanyakan, anak ini lahir pada usia, ya silakan bergabung. Ya, jadi harus ditanyakan, anak ini lahir pada usia kandungan berapa? Ya, usia kandungan berapa? Karena ini untuk menentukan perkembangan anak. Usia kandungan berapa? Terus dia tuh proses persalinannya di mana? Apakah normal ataukah tidak normal ataukah sesar? Terus setelah lahir itu langsung nangis atau tidak? Ya, langsung nangis atau tidak itu harus ditanyakan karena ini hubungannya dengan nanti ada pengaruhnya pada masa perkembangan anak. Nah, kalau ada itu ada nilai Apgar skornya itu Apgar skor. Ya, Apgar skornya itu berapa ya? Itu sebenarnya harus kita lihat di rekam medis, terutama kita di rumah sakit. Kalau tidak, ya kita tanyakan, biasanya orang tua ada juga yang tahu. Begitu ya. Itu. Selanjutnya, apakah riwayat keluarga itu tetap harus ditanyakan ya. Apakah ada penderita yang sama dengan anak tersebut atau tidak. Selanjutnya kita melakukan inspeksi. Pada waktu inspeksi, karena ini biasanya terjadinya pemendekan, kadang ada pembengkakan pada daerah leher pada satu sisi. Ini kita lihat secara keseluruhan. Umpamanya pada waktu anak ini kan kita melihat anak itu inspeksi itu kan ada inspeksi statik dan inspeksi dinamik. Inspeksi statik itu kalau pada anak kita perhatikan usianya dulu, usia dan kemampuan anak. Ya, kita lihat dalam posisi tidur telentang. Kita perhatikan posisinya. Posisinya apakah kakinya fleksi ataukah sudah recoilnya berkurang, kedua lengannya fleksi. Terus kepalanya bagaimana? Sudah mislin ke tengah ataukah dia agak condong ke lateral satu sisi? Begitu ya, harus diperhatikan satu sisi begini. Terus visualnya bagaimana? Dilihat visualnya, apakah pandangannya masih ke lateral atau sudah ke depan gitu ya, ataukah ke atas gitu, ataukah ke bawah. Itu diperhatikan karena visual ini nanti menentukan posisi daripada kepala. Ini inspeksi statis. Kita lihat tadi posisi telentang dulu. Selanjutnya kita lihat posisi tengkurap. Anak kita tengkurapkan dulu. Kita tengkurapkan. Posisinya bagaimana? Kalau anak belum bisa duduk ya dua posisi ini yang diperhatikan. Jadi dituliskan inspeksi statis dalam posisi telentang. Posisinya bagaimana anak itu?
Pada posisi tengkurap juga demikian. Pada posisi tengkurap, posisi kepalanya gimana? Terangkat begini, 90 derajat atau 45 derajat, dengan lengannya menumbuh pada sikunya atau pada ininya, pada tangannya, karena berbeda gitu ya. Terus kepalanya terangkat begini, ataukah dia terangkat tapi agak miring. Biasanya kalau anak dengan kongenital torticollis agak miring ke sana, begitu ya, itu agak miring ke sebelah, gitu ya. Nah, terus dilihat visualnya juga, itu ya, itu posisi kepala, leher, dan lengan yang diperhatikan dalam posisi tengkurap. Selanjutnya pada inspeksi dinamis itu kita melihat gerakan pada anak. Apakah gerakan lengan dan kaki itu sudah simetri atau tidak? Kita perhatikan pada waktu tidur telentang, gerakannya simetri tidak? Itu inspeksi dinamis. Kalau apakah gerakannya masih random? Random itu enggak beraturan. Kalau random itu berarti pada anak usia, umpamanya anak ini ternyata anak usia 6 bulan, tapi gerakannya masih random. Berarti ini seperti anak usia 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Tapi kalau gerakan ini sudah simetri, sudah terarah, berarti ini seperti ya memang sesuai dengan usianya. Itu yang diperhatikan, gerakan pada anak. Gerakannya sudah simetri ataukah random. Itu inspeksi dinamis ini nanti akan membantu menegakkan diagnosanya. Oke, selanjutnya inspeksi kita lakukan palpasi. Pada waktu palpasi, kita palpasi pada daerah karena kelainan adalah kongenital muskular, ya. Ini ya, di sini, ya. Kita pegang daerah lehernya di sternocleidomastoideus, ya. Di situ apakah ada fibrosis atau tidak, ya. Apakah ada ketegangan pada sternocleidomastoideus, tidak. Tadi inspeksinya ditambah bengkak atau tidak ya di lehernya ya. Itu kita lihat di situ. Kita palpasi pada daerah sternocleidomastoideusnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pemeriksaan gerak dasar. Pemeriksaan gerak dasar pada anak yang kita lakukan cuma bisa kita lakukan pemeriksaan gerak pasifnya saja. Kalau kita melihat adanya kontraktur, kita lakukan gerakan pasif. Pasif ini pada anak ya, pada anak. Nah, kita lakukan gerakan pasif. Nah, kalau kita lakukan gerak pasif gini, ini pada waktu ini kita perhatikan enfilnya, elastiskah, softkah, atau hardkah, ya. Kalau anak kan tidak bisa bilang nyeri ya enggak, ya, ya. Kita perhatikan enfilnya saja. Ternyata ininya, nah, itu ya, itu. Kita lakukan pemeriksaan gerak dasar, yang kita cek adalah cuma gerakan pasif. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik di sini yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan refleksnya. Walaupun ini adalah congenital torticollis, kita refleks tetap harus kita lakukan. Apakah anak ini selain
congenital torticollis, apakah anak ini juga mengalami gangguan di nerve forumnya. Nah, kita lakukan yang berhubungan dengan kepala, begitu ya. Kita cek bahwa jantungan, kita cek itu dengan apa? Ayo, refleks apa saja? Refleks apa saja? Ada kursi nggak? Nggak ada. Apa? Yuk, refleks apa aja? Apa? Refleks. Itu yang di bawah. Ya. Refleks apa? Pokoknya anak ini usia 6 bulan. Gerak refleks pasti sudah nggak ada mestinya. Yang ada hubungannya dengan kepala tetap harus kita cek. Apa? Refleks apa? Ayo, refleks apa? ATNR ya, asymmetrical tonic neck reflex. ATNR-nya kita perhatikan pada waktu kita nengokkan ke sana itu bagaimana. Usia 6 bulan harusnya sudah nggak ada ya, karena ini akan menghambat daripada. Gimana kalau ATNR ini kita rotasikan, reaksinya apa? Ya, saya rotasikan ke lateral begini, tubuhnya ikut, lengannya fleksi, kakinya fleksi, ya ininya ekstensi. Ini karena sebenarnya kalau masih muncul akan menghambat anak ini untuk ke apa? Ke rotasi ya. Ini kita perhatikan masih ada tidak. Terus STNR bagaimana? Symmetrical tonic neck reflex. STNR-nya bagaimana? STNR bagaimana dia bisa? Ayo, kok lupa semua? Refleks. Aduh, refleks pada anak-anak nggak boleh lupa loh ya. Refleks ini untuk menegakkan sebuah diagnosa. Refleks juga bisa untuk melakukan intervensi. Ayo, refleks pada anak itu sangat penting sekali ya. Refleks itu hubungannya dengan maturasi saraf. Kalau tidak muncul refleks berarti belum matur sarafnya. Setelah dengan perkembangan maka refleks itu akan berubah, tidak hilang tapi berubah menjadi gerakan yang fungsional. Kalau sudah terjadi milinisasi, sudah nyambung. Tapi apabila belum, maka refleks itu akan tetap ada. Nah, itu nanti akan mengganggu di fungsionalnya. Maka kita harus menstimulasi atau memfasilitasi gerak-gerakan yang fungsional dan kita inhibisi, kita hambat refleks tersebut. Ayo, STNR. Kepalanya nunduk. Ya, kepalanya kita
fleksikan, reaksi apa yang biasanya muncul? Tangannya fleksi. Tangannya kedua tangan fleksi. Ini langsung fleksi. Kedua tungkainya ekstensi. Kalau kepala kita ekstensikan ke sana, kakinya yang fleksi. Set. Ya enggak? Ini adalah Fleksi. STNR. Neck erecting gimana? Gimana? Neck erecting, ayo. Ayo, kok pada lupa gimana? Kalau pada anak-anak, semua anak-anak itu kasus apapun tetap dicek loh ya. Refleksnya. Yuk. Refleksnya ada refleks primitif, refleks attitudinal, ada long live refleks. Terus menurut levelnya ada level spinal, level midbrain, level brainstem, level kortikal. Yuk. Neck erecting gimana? Lupa semua gimana ini? Neck erecting pada waktu kita putar, badannya semua ikut putar. Set. Itu neck erecting. Tapi kalau body on the body erecting, pada waktu kita putar, set, bahu diikuti oleh terang dan diikuti oleh tungkai. Tapi kalau neck erecting, set, langsung seluruhnya. Itu neck erecting. Body on the body erecting dan neck erecting. Ini penting. Ya, pemeriksaan spesifik itu ya, diantaranya yang penting. Selanjutnya sama gerakan pasif saja. Selanjutnya diagnosa yang muncul yang ada itu adalah, kalau diagnosa, sebenarnya diagnosa itu sekarang harusnya sudah mulai ke ICF. Untuk di pemeriksaan dan pengukuran sudah diperkenalkan ICF belum ya? International Classification Function. Jadi bukan diagnosanya tidak terjadi. Nanti diagnosa body function ya, body structure gitu ya, participation, environment gitu ya, functional limitation. Ada sudah belum? Jadi body function dan body structure. Jadi impairment itu jadi diagnosa fisioterapi itu gangguan fungsionalnya apa, terus diakibatkan oleh struktur apa. Begitu. Jadi diagnosa kita itu tidak boleh congenital torticollis. Itu diagnosa ICD, diagnosa medis. Kalau diagnosa fisioterapi itu adalah bukan torticollis. Ya, umpamanya gangguan dia gangguan fungsinya apa? Gangguan fungsinya adalah tidak bisa menengok gitu ya. Jadi nanti gangguan fungsinya gangguan untuk menengok yang disebabkan oleh kontraktur, apakah karena kontraktur atau fibrosis, akibat fibrosis daripada sternocleidomastoideus. Begitu. Itu jadi gangguan di strukturnya karena fibrosisnya, ataukah kontraktur daripada sternocleidomastoideus. Begitu ya. Itu diagnosa fisioterapi. Enggak ya? Karena besok kalau pada waktu kalian ujian UKOM itu sudah tidak ada diagnosa kayak congenital torticollis.
Jadi diagnosanya ya terdiri ada body function dan body structure. Gangguan fungsinya apa? Gangguan diakibatkan oleh struktur apa? Namanya anak tidak bisa duduk. Itu macam-macam penyebabnya, karena kelemahan daripada otot perutnya, oleh karena adanya kelemahan dari otot posturalnya, gitu ya, atau bisa disebabkan oleh gangguan di keseimbangannya, gitu ya. Itu jadi banyak macam penyebabnya. Jadi nanti kita tinggal fokus kemananya dari hasil pemeriksaan tadi, gitu ya. Oke? Nah, setelah kita melakukan diagnosa, kita melakukan intervensi. Kalau intervensi kita lakukan kalau ada fibrosis, kita lakukan di sini adalah lakukan efuriknya. Efuriknya itu sama ya. Efurik, dan kita lakukan yaitu transfer friction, yaitu pada daerah processus mastoideusnya. Transfer friction ya. Ini transfer friction itu seperti ini. Ya, kita lakukan transfer friction dan effuret. Ya, effuret itu kita arahnya ke jantung ya. Kalau semua effuret itu arahnya ke jantung. Kalau dari distal arahnya ke atas, tapi kalau dari atas arahnya ke bawah. Gitu ya. Kita lakukan. Ini namanya pemanasan. Jadi gantinya heating itu kita bisa melakukan yaitu dengan massage effuret dan stroking. Karena ini melancarkan sirkulasi darah, otomatis sirkulasi darah, oksigenisasi lancar pada daerah otot tersebut, maka distribusi suplai darahnya terpenuhi, maka otot akan menjadi lebih hangat. Kan intinya begitu. Jadinya sebagai pengganti daripada heating, IR, MBD dan lain sebagainya, itu bisa dengan exercise ringan dan bisa dengan begitu ya. Ya, setelah itu kan nanti setelah begini kan nanti lemes. Setelah lemes kita lakukan yaitu stretching dan gerakan pasif. Ya. Pada gerakan pasif ini kita lakukan ya, sebenarnya kita lakukan stretching ya, stretchingnya ya, kita lakukan ya, ini kita pegang, ini kita nariknya di sini ya. Nah, ini di bawah kalinya kita lakukan. Kita lakukan gerakan pasif dulu. Terus ini ya, kita lakukan. Ini kalau nggak dipegangi ya, kan kalau anak kan nggak ringan begini. Ini kan harus kita pegangannya adalah di occipitalis ya, di sini. Ini kita lakukan fleksi, terus kita lakukan rotasi. Ini ya, kita lakukan gini ya. Ini kalau kena yang kanan, kita lakukan lateral fleksi dulu ke kiri, terus rotasi ya. Modelnya sama ya, ada modelnya saja di sini ya. Siapa? Yuk. Nah, pada waktu itu kita bisa melakukan seperti ini. Umpamanya yang kanan, ini kalau kita memiringkan anak begini, ini daripada gaya gravitasi bumi itu dia akan menarik ototnya tersendiri, ya. Kan yang kena kanan, jadi kalau kita memiringkan begini anak, nah, ini akan melatih elongasi atau sternocleidomastoideus. Kalau yang ini yang di bawah kan semakin tegak, ya.
kita lakukan elongasi, ini namanya elongasi dari sternocleidomastoides. Pada waktu kita kadang posisi mengirimkan. Pada waktu kita seperti ini, nah, kita menengkurapkan. Ini yang sisi yang sehat itu harus yang dekat dengan kita. Yang ini karena supaya mobilisasi supaya dia tidak ke sana. Gitu ya, kita mau fiksasi lehernya supaya dia tidak miring ke sehat, supaya dia banyak bergerak bebas ke sisi yang sakit. Begitu ya. Nih, kita mengurapkan seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi kalau pada anak itu kan enak mengurapkan seperti ini, atau tidak seperti ini. Seperti ini kita lakukan seperti ini. Ini kita pegang supaya di tengah lehernya. Ini ya. Ya, di tengah ini. Ya, di tengah. Kalau kita posisikan mengurap, usahakan kita itu sebenarnya latihan yang paling bagus itu tidak berbentuk pasif anak tersebut. Sebenarnya yang paling bagus itu anak dalam bentuk yang aktif. Tapi tanpa anak itu menyadari bahwa itu sebuah bentuk latihan. Jadi semua itu bagus, itu lebih bagus latihannya dalam bentuk aktif. Nah, upamanya anak ini ya, anak kita posisikan kalau dia tidak bisa mampu mengangkat, kita bantu sebetulnya, kita lakukan, kita bawa ke retraksi. Ini akan meningkatkan tonus ekstensornya. Ya, kita lakukan seperti ini. Kita kasih mainan lah di kanan, sebelah kanan, supaya dia bisa nengok kanan. Anak itu kan paling senang dengan mainan. Dia senang ditaruh lagi kanan. Ini otomatis ya, kok kanan ya. Ini jadinya otomatis nanti akan ke stretching sendiri. Gitu ya. Kita memberikan mainan kiri. Ya. Iya, ke kiri ya. Jadi yang belakang ini kan yang sakit yang kanan. Iya. Kita lakukan ke yang berlawanan. Begitu ya. Itu jadi untuk menarik ototnya. Itu ya. Jadi pada waktu ini nanti kasih mainan kita ini kan, dia kita taruh sana. Jadi tanpa anak ini tanpa disadari sebenarnya ini sudah merupakan bentuk latihan. Kita melakukan. Jadi memang kita latihannya itu bentuknya ke midline, ke tengah. Makanya kenapa kita latih seperti ini, ke midline, ya, ke tengah. Semua itu ke tengah walaupun gangguannya ini kepala adalah satu sisi, tapi kan kita tetap harus menyeimbangkan kerja otot. Gitu ya. Gitu. Jadi ke midline. Selanjutnya ya coba stretching. Siapa Mbak? Yuk, di sini. Mau lihat sternocleidomastoides. Ini sternocleidomastoides ya. Ini sternocleidomastoides nih. Jadi kita gerakkan ke lateral fleksi, dan rotasi yang berlawanan. Ini sternocleidomastoides, kelihatan sekali ya di sini. Ini sternocleidomastoides ya. Ototnya lumayan agak besar ya. Dan sternocleidomastoides ini memang sering bermasalah ya. Karena kalau anak itu kan biasanya posisi anak itu kan kepala pada daerah pada waktu dalam kandungan itu kalau mau dia kan selalu bergerak terus ya. Karena kan sebenarnya ruangan yang luas ya di daerah endometrium itu, dan di situ kan ada air ketuban kan seperti air, jadi mengambang, jadi anak itu selalu bergerak terus, tidak
dalam posisi menetap lama. Kalau menetap lama, kalau kita diem terus, kan otomatis sirkulasi darah nggak lancar. Nah, sehingga mengakibatkan kekakuan di daerah suplai darah kurang bagus, terutama di daerah stenoblastoma. Nah, ini bisa menyebabkan jaringan paru dan lain sebagainya, mengakibatkan cedera pada otot tersebut. Oke. Nah, ini kita posisikan seperti ini, relax ya. Pada waktu kita melakukan efurik itu dalam posisi relax, tidak dalam posisi tegang. Nah, ini kita bisa melakukan efuriknya, kita lakukan ya, 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 kan ke bawah. Ya, selanjutnya kita lakukan di sini. Apabila kita menemukan, kita lakukan yaitu friction di prosesus osteogenesisnya. Ini transverse friction. Sini ya. Selanjutnya kita bisa melakukan, kalau gerakan pasif, kalau kita melakukan ini aja kepalanya pasrah saja ya, pasrahkan ya, jangan mengangkatnya. Yuk, agak ke atas, ke atas, geser ke atas, ke atas sedikit lagi. Oh, dah pasrah saja, dah pasrah aja ya. Anu harus benar-benar relax. Pada waktu kita melakukan stretching, kita harus benar-benar memperhatikan bahwa otot itu relax ya. Jangan sampai tidak kita melakukan stretching itu nanti malah membuat cedera pada otot tersebut. Kita lakukan stretching. Ini kita stretching ya. Stretching. Ini kita lakukan. Nah, ini. Ini kita lakukan. Ya, kita lakukan lateral fleksi, lateral dan rotasi pemula. Ya. Enak banget ya kayaknya. Ini adalah stretching. Helm itu. Pada anak ringan sekali kita lakukan. Di sini ya, kita lakukan relax, pegang, relax saja. Silakan aja. Dirasa memang agak ini. Turun. Itu ya. Jadi stretchingnya sangat mudah sekali sebenarnya. Oke. Selanjutnya kalau pada flat foot